السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, ikhwati fi din, a'azakumullah, para jamaah kaum muslimin yang semoga saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Agama yang kita peluk saat ini, ikhwati fi din, a'azakumullah, agama yang paling mulia, agama Islam. Yang agama Islam ini mempunyai ciri khas tersendiri dibanding agama-agama yang lain. Dan ciri khas yang sangat mencolok sekali dalam agama Islam adalah ilmu. Islam dengan ilmu, dua hal yang tidak bisa mungkin dipisahkan oleh siapapun. Setiap orang muslim wajib berilmu. Setiap seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia wajib berilmu. Karena agama Islam adalah sebuah agama yang benar-benar memuliakan ilmu. Allah dan Rasul memotivasi setiap para kaum muslimin untuk mempelajari agamanya sendiri, untuk mempunyai ilmu di dalam agamanya sendiri. Bukankah kita ketahui, ikhwata fiddin, azakumullah, ayat yang pertama kali turun kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan iqra, bacalah. Yang kata para ulama, di dalam perintah ini, di dalam ayat ini tersirat di sana makna tentang ilmu, bahwa Islam benar-benar memerintahkan para hambanya, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk belajar agamanya sendiri. Bahkan di surat Muhammad di ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Perhatikan ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam. Fi'lul amr, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, berilmulah kalian. Ketahuilah oleh kalian la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bayangkan ikhwatah, kalau kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini merupakan kalimat yang paling terkenal di antara kaum muslimin. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan kafirin mengetahui hal tersebut. Bahwa dalam Islam ada sebuah kalimat yang sangat agung, yaitu la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah, Allah menginginkan setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah wajib pakai ilmu. Fa'lam, kata Allah, pakai ilmu. Wastaghfir li dhanbik, lalu minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fi din, azakumullah, hal yang sangat prinsip dalam Islam yaitu kalimat la ilaha illallah, kita wajib punya ilmu tentangnya. Dan bagaimana jika seseorang yang tidak mengerti makna la ilaha illallah? Kalau hal yang paling prinsip saja dia tidak punya ilmunya, bagaimana dengan hal yang lain? Kalau dengan kalimat la ilaha illallah dia tidak pelajari, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain? Kalimat la ilaha illallah, ikhwata fiddin, azakumullah, di dalam Islam merupakan sebuah kalimat yang jika seseorang mengatakannya, ia masuk ke dalam agama yang sangat mulia. Seorang yang kafir mengatakan la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, maka dia yang tadinya mestinya di neraka, maka pindah ke surga.
Dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat la ilaha illallah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, jika setiap hamba berhadapan dengan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling pertama yang mesti dia lakukan adalah berilmu tentang perintah tersebut. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk salat, maka yang pertama kali untuk diketahui orang tersebut adalah ilmu tentang salat. Bagaimana caranya salat? Pada saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang mengatakan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, maka dia wajib berilmu tentang la ilaha illallah. Namun ikhwati fi din azakumullah, berapa banyak kaum muslimin mereka mempunyai semangat ibadah, namun tidak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu ibadah tersebut. Berapa banyak kaum muslimin yang di hari-hari mereka bahkan bisa ribuan kali mereka mengatakan la ilaha illallah. Berapa sering kaum muslimin di negara kita ini, terutama ikhwata fiddin azakumullah, mereka selalu melantunkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang melantunkan la ilaha illallah di setiap harinya dengan jumlah yang sangat banyak. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak pernah terlintas dalam benaknya kenapa kalimat la ilaha illallah sangat besar dalam Islam. Tidak pernah terlintas di atas benaknya bahwa mempelajari la ilaha illallah merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Inilah kaum muslimin ikhwata fiddin azakumullah yang mereka akhirnya beramal tanpa ilmu. Padahal kita mengetahui ikhwatah, dari surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah oleh kalian tentang la ilaha illallah. Yang dengan ayat ini Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah dan para ulama yang lain mengatakan, di sini kita bisa dapatkan sebuah kaidah yang sangat mulia dalam Islam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita mengucapkan sesuatu atau kita beramal sebuah amalan. Ini Islam ikhwata fiddin azakumullah. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meminta tambahan-tambahan yang lain kepada Allah? Pernahkah kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah menambah harta? Tidak. Menambahkan anak? Tidak. Menambahkan yang lain halnya? Tidak. Yang diminta tambahan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmuku. Inilah Islam ikhwatah. Sebuah agama yang benar-benar memotivasi seluruh pemeluknya untuk berilmu. Bukankah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu, yang pertama kali diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, rizki yang baik dan amal yang diterima. Kata para ulama, mengapa di dalam doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan ilmu sebelum rizki dan amal? Karena siapa yang bisa tahu bahwa rizki ini tayyib, bahwa rizki ini halal, yang ini haram, yang ini haram kecuali dengan ilmu? Siapa yang bisa mengetahui bahwa yang ini halal, yang ini haram kecuali pakai ilmu? Siapa yang bisa memberikan kepada Allah sebuah amalan yang full dengan syarat-syarat amal diterima kecuali dengan ilmu? Ilmu ini seluruhnya sebelum perkataan dan amal. Karena kita tidak mungkin mengetahui sesuatu dalam Islam kecuali memakai ilmu. Bahkan iman itu perlu dengan ilmu. Sebelum ada iman pasti ada ilmu. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita nggak punya ilmunya? Bagaimana kita meyakini, mengimani sesuatu yang kita nggak punya ilmunya? Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Tsalatsah, beliau mengatakan yang wajib dipelajari untuk setiap kaum muslimin 4 perkara, dan yang pertama adalah ilmu. Karena ilmu ikhwatah yang membangun segalanya. Dakwah dengan ilmu, iman dengan ilmu, amal pun dengan ilmu. Dan apa yang terjadi ikhwatah fiddin azakumullah? Di minggu-minggu terakhir ini ada oknum-oknum yang membakar kalimat la ilaha illallah. Ini tidak lain, tidak bukan, salah satu unsurnya adalah kejahilan tentang kalimat la ilaha illallah. Dan lihatlah ikhwata fiddin azakumullah, ini termasuk ujian dan teguran dari Allah. Ini teguran untuk kaum muslimin seluruhnya, terutama di negara kita ini.
bahwa apa yang terjadi dari penghinaan-penghinaan beberapa orang kepada agama Islam itu teguran dari Allah kepada kita semua. Sekarang ikhwatah, berapa kali sudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada umat Islam agar umat Islam ini mengenal Al-Quran dan Sunnah. Belum lupa kita tentang masalah surat Al-Ma'idah di ayat 51 yang pernah dihina. Setelah ayat itu ada yang hina ikhwatah, barulah kaum muslimin mata mereka melek tentang surat Al-Ma'idah ayat 51. Kemana dahulu kaum muslimin? Bukankah surat Al-Ma'idah ini udah ada dari Al-Quran dari sejak dahulu? Mereka nggak mengenal Al-Quran. Mereka nggak kenal surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai ada kasus penghinaan. La ilaha illallah. Saat ini senantiasa banyak sekali broadcast yang masuk tentang keistimewaan, keutamaan la ilaha illallah. Muncullah orang-orang membela la ilaha illallah. Kenapa baru sekarang? Karena ada kasus penghinaan. Kenapa kaum muslimin mesti ditegur lewat penghinaan oleh Allah baru mereka mau belajar la ilaha illallah? Kenapa kaum muslimin baru mau kenal surat Al-Ma'idah ayat 51 begitu ada penghinaan? Ini teguran dari Allah. Jangan sampai kaum muslimin di Indonesia ini kembali dihina baru mau belajar. Karena dihina dengan cara seperti itu ikhwatah, wallahi menyakiti hati kita. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dibakar, dengan Al-Quran yang dihina, wallah sakit hati kita melihat apa yang mereka lakukan. Tapi itu termasuk teguran dari Allah karena jauhnya kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum muslimin yang saat ini mengetahui tentang rukun la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan hanya kalimat la ilaha illallah kemudian selesai, tidak. Di sana ada maknanya, di sana ada konsekuensinya. Ini yang perlu dipelajari oleh kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin telah mengetahui tentang makna la ilaha illallah, demi Allah, para kaum kafirin, para kaum munafikin, para kaum fasikin, mereka pun segan untuk menghina la ilaha illallah. Kalau kaum muslimin faham tentang agamanya sendiri, pasti semua mereka segan kepada Islam, kepada penghinaan-penghinaan kepada agama Islam. Namun sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwa akan datang masa di mana kaum muslimin banyak namun mereka lemah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin memakai sebuah pakaian kehinaan, kata Allah. Dan tidak akan pernah diangkat kehinaan tersebut. Sampai kapan ikhwatah? Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasul. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian ngerti lagi la ilaha illallah. Sampai kalian ngerti lagi Muhammad Rasulullah. Karena berapa banyak kaum muslimin ikhwata fiddin azakumullah, mereka melantunkan la ilaha illallah. Namun setelah mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka kembali kepada dukun-dukun mereka. Mereka kembali kepada kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Ini semua pembatal la ilaha illallah. Kita marah karena ada bendera yang bertuliskan la ilaha illallah dibakar. Tapi banyak kaum muslimin yang membakar perkataan la ilaha illallah di dalam hatinya sendiri. Ia mengatakan la ilaha illallah ada dalam hatinya, namun ia mengerjakan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ini kejahilan ikhwata fiddin azakumullah yang sangat Islam perangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد إخواتي في الدين عزكم الله. Perkataan la ilaha illallah yang dikenal dengan perkataan tauhid ini merupakan perkataan yang sangat besar di dalam Islam. Perkataan yang bisa membedakan mana yang kaum muslimin, mana yang kaum kafirin. Dan apa yang terjadi ikhwatah dari ketidak mengertinya kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah, mestinya menjadikan kita ini semangat untuk mempelajari la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang kita lihat pada saat banyaknya para asatidzah, para ulama salafiyin yang mereka senantiasa mendakwahkan la ilaha illallah, apa yang mereka katakan tentang para ulama ahlu sunnah? Mereka katakan agama yang kalian bawa baru. Sesungguhnya dakwah kalimat la ilaha illallah adalah pemecah belah umat.
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitu jauhnyakah kaum muslimin dengan kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah ikhwata fiddin azakumullah, yang dengan ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ditugaskan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat ini para rasul, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwata fiddin azakumullah, kembalilah ke majelis ilmu, belajar tentang la ilaha illallah, karena kaum muslimin mau berapa kali pun, mau berapa banyak pun jumlah mereka berkumpul di jalanan berapa banyak pun, selama mereka enggak kembali kepada ilmu yang dengannya kemuliaan Islam dapat diraih, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kehinaan kita. Dengan ilmu ikhwatah, dengan berkumpul di majelis ilmu, kita enggak lupa tentang bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan masyarakat para sahabat ini masyarakat yang sangat ditakuti oleh kaum kafirin. Apa yang dilakukan Rasul SAW waktu pertama kali dakwah? Rasul memilih rumahnya Arqam. Untuk apa? Majelis ilmu. Di sana para sahabat diajarkan ilmu. Begitu selesai di Makkah, Rasul SAW pindah ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Bikin masjid, tempat majelis ilmu. Karena dari situ, ikhwata fiddin azakumullah, kekuatan Islam itu lahir. Berkumpul di masjid, membahas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kemuliaan akan kita raih, ikhwata fiddin azakumullah. Fal ilmu al-ilm. Maka ilmu, ikhwata fiddin azakumullah, berilmu terutama tentang la ilaha illallah. Belajar kitab tauhid, belajar usul thalathah, belajar kitab-kitab yang lain bersama para ulama akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwata fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha 'ashra. Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقم الصلاة.